Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bunda Dina di podcast User Tip Cerita Inspiratif. Kali ini Bunda ada kedatangan dua narasumber kita dari salah satu sekolah Islam terpadu yang ada di Kota Pontianak. Siapa mereka? Yuk kita simak ceritanya. Narasumber kita kali ini adalah Ustazah Eka Rindayani. Beliau yang punya hobi baca dan juga jalan-jalan ini mengajar guru Al-Quran sejak tahun 2016 di SDIT Al-Mumtaz. Narasumber kita selanjutnya memiliki hobi membaca dan olahraga. Beliau adalah Ustazah Elisa, guru kelas SDIT Al-Mumtaz Pontianak. Beliau memiliki pengalaman menjadi guru sejak tahun 2005, artinya sampai saat ini sudah 19 tahun mengabdi menjadi seorang guru. Gimana nih kabarnya Ustazah? Kita manggilnya pakai panggilan akrab aja ya. Kita panggil Eka, Eka aja ya. Nama Bu El karena memang panggilan akrabnya Bu El ya. Gimana Eka dan Bu El? Alhamdulillah Sehat ya. Iya. Ya, apa kabarnya nih Eka dan Bu El? Kita panggilan akrab aja ya, Bu Elisa dan Eka. Gimana kabarnya Bu El, Eka? sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih? Ada lomba apa aja nih di sekolah mengenai 17 Agustus kita? Itu lomba ya, alhamdulillah kemarin guru ya, Guru juga untuk lomba. guru untuk anak tuh sehari sebelum kemerdekaan, hari Jumat tanggal 16 Agustus. Nah kalau untuk guru-gurunya di tanggal 7 Agustus. Udah dapat kado hadiah apa aja nih Bu El sama Eka? Kebetulan tak menang. Jadi belum ada ini nih menjuarai Olimpiade lomba 17 Agustus. Belum ada nih, Nggak ada. padahal permainannya Iya. yang penting bahagia ya. Oh iya, Masih dapat kayak gitu. Guru juga Mengisi ya. Healing ya. Mengisi kemerdekaan. Oh gitu, iya sih ya benar. Oke ya. Bu El ngajar apa Bu El? Karena di SD itu menggunakan guru kelas, jadi ngajarnya banyak. Matematika, bahasa Indonesia, PKN, kemudian IPAS ya sekarang namanya, gabungan dari IPA dan IPS. Kemudian seni, dan seni yang dipilih itu dia sukanya seni rupa. Oh gitu. Kalau Eka mapel apa nih? Kalau saya mapel Quran. Masya Allah. Kalau di sekolah itu kan Quran itu memang dipisahkan. Oh Jadi biar lebih fokus ya Iya. iya. Terus kalau tantangan ini nih, gimana nih pengalaman ngajarnya nih selama ngajar jadi guru kelas? Berarti kan mengampu banyak di mapel. Terus kemudian kalau dari Eka mungkin baca Al-Quran, kemampuan anak juga berbeda ya, dan background sebelum masuk sekolah itu juga menentukan kemampuan anak ya, apa sudah ada pembiasaan atau enggak. Nah gimana nih menghadapi tantangannya? Siapa dulu nih? Bu El dulu deh mungkin. Oke, dari saya tantangan setiap ininya pasti ada ya. Tiap ganti murid tantangannya pasti beda-beda. Tantangan yang paling signifikan tuh ketika kita dapat kelas namanya kelas gender. Nah di sekolah kami, sekolah di kelas gender itu pisah ketika kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 sudah dipisah dengan perempuan laki-laki, dipisah kelasnya. Dan saya dapatnya kelas laki-laki. Nah kebayangkan ya kayak apa ya, kayak gitu. Dengan 32 anak laki-laki itu Masya Allah. Tapi Alhamdulillah happy ya, karena semoga harus dihadapi ya, tantangan itu harus dihadapi. Kalau nggak kan kita nggak menikmati dengan kondisinya. Dan kemudian setiap anak itu pasti punya kemampuan yang beda juga, dengan apa namanya kelikuan temperamen laki-lakinya anak-anak. Kemudian tambah lagi dengan PR psikologi dan sebagainya, itu merupakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi, kita ikuti dan cari solusi. Dan kita harus selesaikan. Iya, diselesaikan. Tapi pengalaman ngajar anak laki-laki tuh memang berat, cuma mereka nggak pakai hati sih. Iya. Ya, kalau udah selesai, ya udah. Iya. Kedepannya ketemu kita tuh kayak ya udah santai aja, Ustazah, Bismillah, gitu kan. Kalau kayak perempuan kayaknya butuh proses. Iya benar, dan itu asli di situ ya. Dan mereka karena sudah kelas 3 juga udah pandai merayu kita juga sih ya. Iya. Janganlah marah Ustazah, Iya. nanti cepat tua kayak gitu. Jadi sudah seperti itu. Kalau
Kalau perempuan itu beda lagi ya kondisi psikologinya dan aslinya di situ jadi seperti itu. Iya. Nah kalau Eka gimana Kak tantangannya nih selama ngajar Al-Quran? Apa nih yang harus diinovasi, yang harus dihadapin? Kalau tantangan, kalau sekarang itu kan di sekolah itu ada perubahan kurikulum juga, selain tadi kurikulum untuk pembelajaran umum, nah Quran juga ada perbaharuan, nah sehingga gurunya juga belajar lagi. Nah kalau di sekolah itu kan menggunakan IWR, nah tantangannya adalah kita beradaptasi lagi dengan kurikulum yang terbaru dari JSIT. Nah kemudian menghadapi anak-anak juga kan dengan target-target sekolah, kemudian anak-anaknya juga yang tentunya kalau sekarang ini kan semakin kompleks lah ya anak-anak itu untuk menghafal dan menambah bacaan tilawahnya juga. Nah itu sih jadi tantangan yang setiap tahun sih seperti itu tantangannya gitu. Kurang lebihnya sih kayak Ustazah Elisa juga sih untuk psikolog anak-anak juga kan sama kalau pemisahan gender tadi itu. Oh iya. Oh berarti ngomong-ngomong soal kurikulum nih ya, kita punya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sepanjang yang saya tahu ada metode mengajar dengan diferensiasi ya. Iya. Nah gimana nih Bu El sama Eka mengaplikasikannya di kelas? Mungkin dari Eka dulu nih ya, Al-Quran mungkin bagaimana nih mengaplikasikan metode diferensiasi tadi dengan pelajaran Al-Quran? Kalau di pembelajaran Al-Quran itu kan satu kelas kan dibagi 3 kelompok. Nah jadi kalau untuk kurikulum merdekanya nggak begitu terasa sih kalau di kurikulum Quran. Nah jadi kalau untuk diferensinya Karena udah terbagi ya di 3 kelompok itu. Jadi 3 kelompok itu jadi lebih ke nggak begitu terasa sih kalau untuk kurikulum merdekanya. Tapi untuk kurikulum IWR sendiri dengan administrasi, kemudian dengan target-targetannya itu sih. Tapi kalau untuk kurikulum merdekanya enggak yang begitu mencolok di sekolah, di pembelajaran Quran. Iya. Apa nih kurikulum IWR nih? Itu Eka. Kurikulum Ilman Waruhan. Ilman Waruhan. Nah, buku khusus yang dari JSIT langsung. Oh, berarti guru-guru yang di IT ini benar-benar punya tantangan mengkombinasikan antara kurikulum Kemendikbud dengan JSIT dong ya? Iya. Kolaborasikan gitu ya? Iya, Masya Allah, kerjanya double dong. Gak juga sih ya, yang penting kan persiapannya ya. Gitu. Lagi-lagi memang seorang guru kan harus punya persiapan untuk masuk ke kelas mau dikasih apa nih seperti itu. Dan insya Allah sih dengan terbiasanya kita melakukan perencanaan, insya Allah bisa. Oh iya. Jadi kalau kata anak-anak tuh kita belajar matematika kayak belajar PAI, Ustazah. PAI itu agama Islam. Iya. Belajar PKN kayak PAI itu tuh kan karena kita mengintegrasikan keterpaduan antara kurikulum JSIT dengan kurikulum kedinasan seperti itu. Jadi memang tidak melepas dari nilai-nilai Islam tadi. Iya. Masya Allah. Nah kalau Ibu tadi, Bu El gimana Bu El? Yang diferensiasi ya. Diferensiasi itu kan kita melakukan pembelajaran sesuai dengan pola belajar anak ya, kemampuan anak. Nah seperti itu. Nah jadi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran itu biasanya kita mengusung beberapa macam metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Anak-anak kelas SD ini kan belum bisa kita karena dia berkembang. Jadi mungkin hari ini dia mau belajar yang melihat video, yang praktik seperti itu. Nah kita harus kasih. Jadi biar mereka tuh punya punya kesan belajar yang menyenangkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi kita tapi dengan aturan-aturan, kemudian dengan perencanaan-perencanaan yang sudah disesuaikan. Misalnya model-model anak yang suka mendengar, jadi kita harus mungkin pakai sistem video yang suka melihat, harus lihat benda konkretnya. Kemudian, tapi kalau untuk laki-laki itu kan
nggak terlalu banyak ini ya, mereka yang penting bergerak. Kalau bergerak, ya. nah dibilang kines tuh belum juga sih, karena memang usia anak-anak ini kan memang masih usia bergerak ya. Nah mereka suka tantangan seperti itu. Nah jadi itu yang disebut dengan diferensiasi. Kita berupaya untuk memberikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anaknya. Jadi emang sebelumnya harus diketahui dulu nih, anak ini yang A, si B, si C ini harus sukanya kayak apa, apakah suka gambar, apakah suka nyanyi, apakah suka berpuisi, apakah suka nulis aja gitu. Itu juga kita kasih ya seperti itu namanya diferensiasi sih. Dan alhamdulillah selama di kelas saya sebagai seorang guru berupaya untuk itu kayak gitu kan. Kalau kita dikasih kayak gitu kan senang ya. Nah apalagi anak-anak ya seperti itu. Masya Allah. Ternyata berarti bukan hanya guru itu harus inovatif, harus kreatif, dan juga harus administratif ya. Iya. Masya Allah ya. Nah, ngomong-ngomong soal administratif tadi, ada tips nggak kira-kira membagi waktu ngajar dengan mengerjakan administrasi dan persiapan seperti kelas? Dari Bu El mungkin. Untuk administrasi memang di Kurmer ini banyak ya, tapi alhamdulillah terbantu dengan beberapa aplikasi. Dan aplikasi ini kita nggak sok ambil buat kita, sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kelas kita. Nah jadi teman-teman yang kesulitan dalam membuat administrasi bisa ngambil di beberapa aplikasi yang sering disosialisasikan oleh dinas dan sebagian terutama di PMM ya seperti itu untuk persiapan mengajar itu. Jadi memang bukan guru kalau nggak punya administrasi yang terutama modul lah ya, modul mengajar itu tuh harus ada. Apalagi sekarang kan dikatakan kalau bentuk perencanaan nggak perlu banyak berlembar-lembar ya, cukup selembar cukup. Yang penting ada perencanaan. Jadi walaupun kadang perencanaan itu tidak sesuai dengan apa yang kondisi lingkungan ya, memang kadang-kadang kan memang seperti itu ya. Nah tapi kan kata para ahli, kita tuh kalau merencanakan sesuatu artinya kita sedang merencanakan masa depan. Kalau kita memberikan anak-anak pembelajaran tentang perencanaan, kita sedang sedang mempersiapkan kerusakan kayak gitu kan. Nah, jadi memang penting sekali membuat itu di luar lengkapnya administrasi ya seperti itu. Nah, jadi pandai-pandai lah ya bagi waktu jam-jam kita sedang tidak mengajar, bolehlah jam-jam kosong kita. Tapi kan di kelas itu diisi oleh guru lain, kita nggak ngajar ya, kita buatlah perencanaan. Tapi kan kita punya kombel ya sekarang kelompok belajar, jadi bisa dibagi. Jadi mapel, iya. Jadi kan alhamdulillahnya begitu. Dan kadang memang nggak sempurna sih ya administrasi kita, tapi alhamdulillah ada seperti itu. Iya, rapi ya paling nggak. Insya Allah seperti itu. Gitu ya. Iya. Kalau Eka gimana nih Kak? Gimana bagi waktunya nih Kak? Ini lebih kompleks nih biasanya. Al-Quran kan IWR karena dia sendiri. Beda. Kalau Al-Quran, yang tadi kalau kurikulum berikut kan diferensiasi ya. Nah kalau mau tadi sampaikan, jadi kalau Quran itu memang pembelajarannya itu langsung dari gurunya. Gitu. Jadi memang penerapannya itu kan salah satu kan ada talaki kan, memperdengarkan bacaan, kemudian anak-anak menirukan. Nah, jadi memang sumber belajarnya itu ya gurunya. Kalau pembelajaran kami kan umum itu hanya ya, perantara ya, atau apa namanya tuh memuncul sebagai stimulus ya. Jadi kayak nanti hasilnya itu berdasarkan anak, berarti kalau ya tidak dipaksakan harus hasilnya sesuai dengan kalau di Quran itu kan memang sumbernya dari gurunya langsung. Nah jadi emang lebih ke persiapan gurunya, misalnya persiapan rianya, kemudian persiapan secara keterampilan gurunya dalam menyebutkan bacaan Al-Quran, seperti itu sih. Nah kalau untuk persiapannya, administrasinya yang kurang lebih kayak Bu Els kan. Kalau untuk media-medianya itu memang tidak sekompleks kayak guru mapel, karena kalau guru Quran itu lebih ke mencontohkan, kemudian kalau mereka gambar. Nah jadi kalau mapel itu kan bisa ke lingkungan, bisa kan. Nah tapi kalau Quran itu lebih ke banyaknya mencontohkan.
langsung kayak gitu. Jadi agak berbeda sedikit sih ya. Berarti stigma bahwa jadi guru tuh enak, cuma kerja terus pulang, banyak libur. Oh, enggak juga. Karena kalau berarti ketika jam kerja kita penuh, tidak ada yang kosong dalam satu minggu. Mau tidak mau administrasi ini harus kerjakan di rumah. Iya. Iya. Karena kalau kita ngerjakan di sekolah, kita nggak punya persiapan, jadi masuk kelas kayak Kosong mau ngapain ya gitu ya, karena tidak ada perencanaan tadi. Makanya kami itu biasanya ada sepekan sebelum kita mengajar itu gurunya masuk dulu bikin persiapan untuk 1 semester. Oh, Kayak gitu. lumayan ya. Nah, jadi hari-hari berikutnya tinggal mungkin perbaikan seperti itu. evaluasi kayak gitu. Apa capek di awal, tapi kemudian enak kemudian. Iya, benar. Asik sih sebenarnya untuk kurikulum merdeka ini jika direncanakan, menyenangkan. Ini agak melenceng di pertanyaan dari soal pendidikan. Bu El dan Eka, love language-nya apa ya? Karena setahu saya kalau guru SD ini biasanya kan anak-anak suka meluk, tiba-tiba suka nyender. Kalau yang bukan love language-nya itu sentuhan, kayaknya risih ya. Gimana nih? Karena menurut saya Bunda Dina juga punya pengalaman ngajar SD tuh. Kenapa kok senang banget ngajar SD ya? Jadi guru, karena itu tadi sentuhan fisik itu kayak baterai banget, karena memang love language sentuhan. Nah, kalau Bu El sama Eka gimana? Berbeda atau enggak nih? Sebenarnya semua anak tuh suka ya disentuh. Karena sekolah kita nih sekolah yang sudah benar-benar mengajarkan bagaimana hijab antara perempuan dan laki-laki, dan sementara saya tantangan tadi itu ya, saya mengajar pengampu di kelas gendernya laki-laki, jadi ada batasan ya, ada batasan, dan memang saat ini memang language yang untuk sentuhan-sentuhan kita tidak kasih untuk dari saya ke anak-anak murid saya. Nah, jadi memang biasanya hanya berupa kata-kata pujian, kemudian berupa hadiah seperti itu ya untuk di saya. Dan anak-anak alhamdulillah kan memahami ya kondisi tersebut, dan di kelasnya kita nggak sendiri. Di kelas kita dipasangkan dengan wakil wali kelas nih. Pendamping ya? Dan pendamping kelas itu tuh laki-laki. Nah, mereka itulah bapak itulah yang akan memberikan love language ke anak-anak. Oh iya. Tapi maksudnya dari love language pribadinya Bu El apa? Iya, sentuhan. Iya kan? Ternyata memang kayaknya harus disurveinya. Guru SD itu love language-nya memang sentuhan fisik ya. Karena kalau emang nggak suka tuh risih banget dia sentuhan itu. Eka gimana nih? Kalau saya sentuhan sebenarnya agak kurang sih. Kalau Bu Elisa kelas atas, saya ini 2 tahun ini kelas bawah, jadi masih menyentuh dan anak-anak masih suka ngelender. Nah, kelas 3 ini kan, kalau sebelumnya memang suka seringnya dapat amanah kelas atas, jadi jarang yang ngelender gitu kayaknya kan, anak tuh yang nyender. Nah, kemarin itu kan gender ya. Nah, ini kan kelas 3, ada anak itu yang suka nyender kadang geser ya bang, kayak gitu kan, geser ya bang. Kadang tuh masih latah yang karena kita biasanya kelas atas, mungkin karena latahnya terbiasa kelas atas, jadinya agak yang itu sih. Agak kaget gitu. Tapi emang love language-nya berarti apa nih? Lebih ke pujian sih. Nah, kembali lagi ke pertanyaan soal pendidikan. Pengalaman selama jadi guru ini apa sih yang menarik dari Bu El sama Eka? Dari Eka dulu deh, maksudnya yang menarik ya. Pada akhirnya kenapa menentukan ya udahlah saya memang maunya jadi guru gitu, karena kan setelah kuliah tuh pasti kayak mencari-cari ya mau kemana arah kita, walaupun kita dari pendidikan banyak yang dari pendidikan ternyata tidak mau melanjutkan jadi guru. Benar, sejarah ini ya. Sejarah kenapa jadi guru ya? Akhirnya jadi guru ya. Ada Mantap menarik nih ya. apa yang akhirnya tuh memutuskan ya udah saya jadi guru gitu. Nah, apa nih kira-kira? Kalau saya memang dari awal itu belum yang mau jadi guru gitu kan. Kayaknya kecemplung gak sih jadi guru nih. Karena lulus SMA, kodarulanya belum langsung kuliah kan. Tapi kemarin itu memang
ada pilihan yang kedua itu guru, inginnya sih di ekonomi kayak gitu. Nah terus ngajar-ngajar les dan sebagainya, sampailah akhirnya kodarulnya ketemulah sekolah Al-Mumtaz. Oh gitu. Disebutkan ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, memang kita Iya. Nah awal-awal juga awalnya belum di pendidikan kan kuliahnya. Pas sudah di pendidikan terus ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang lain, terus ada salah satu ibu-ibu bilang udah kuliah aja di PGSD ngambil sore. Nah udah bertahun-tahun kan, terus sekarang alhamdulillah juga dikaruniai 2 anak. Oh ada nih dampak ketika kita itu mengajar anak dan belajar di pendidikan. Jadi rasanya oh ya udah mantep, insya Allah sampai akhir hayat nanti ya jadi guru. Meskipun gitu. Anak sendiri kan Iya, betul sekali. Nah, kalau dari Bu El gimana nih? Kenapa akhirnya memilih profesi guru dari sekian banyak profesi yang ada? Oke. Kalau ngomong soal sejarah sebenarnya malu ya. Kenapa nih? Awalnya tuh tidak pernah terfikirkan sedikit pun menjadi guru ya. Pengen jadi reporter dulu tuh. Ada bakat public speaking berarti nih. Jadi kenapa jadi guru waktu itu? Karena saat itu saya belum dikasih ridho sama Allah lah ya untuk menjadi apa yang saya inginkan pada saat itu. Dan pilihannya kenapa akhirnya jadi guru waktu itu memang sebelum kita memutuskan untuk kuliah kan memang dari SMA itu sudah ngajar-ngajar juga ya, ngajar-ngajar anak orang gitu, ngeles-ngeles kayak gitu. Jadi kayaknya memang inilah jalan kita nih kan, ditambah dengan baca-baca referensi tentang guru itu seperti apa ya. Jadi akhirnya memutuskan jadi guru tuh ya Allah, inilah mungkin Allah ridhonya seperti itu ya, ketika diminta untuk kita memilih kuliah pun yang lebih dimudahkan oleh Allah tuh bagian jadi bagian pendidikan nih. Oh ya udah baru kita jadi guru nih, sambil meluruskan niat, mempersiapkan diri dan menceburkan diri ya. Menceburkan diri untuk bangun ke dalam dunia dakwah pendidikan ya. Seperti kan dari dulu emang menganggap ini sudah jadi dakwah pendidikan buat saya pribadi ya. Dan pengalaman pertama ketika menjadi guru memang di sekolah yang nilainya nama dakwah gitu ya, SDIT di salah satu di Pulau Jawa tempat saya kuliah dulu seperti itu. Nah jadi alhamdulillah sampai sekarang juga sudah berazam tidak ingin melepaskan profesi ini, bukannya tidak profesi aja, bagian dari hidup kayak gitu. Jadi adalah guru. Ya. Ada satu yang ketika kita nggak hadir di sekolah, nggak ketemu murid, itu tuh pasti ada sesuatu yang kurang buat kita. Iya benar. Yang penting merasakan eksistensi kita ya, merasa diperlukan, merasa disayang itu ketika kita berkumpul bersama murid-murid ya, seperti itu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Karena guru tuh kadang-kadang kalau sakit maunya nggak sekolah, nggak ngajar, ujung-ujungnya kalau ketemu murid akhirnya sembuh. Jadi apa ya, kalau memang udah kita suka dengan anak-anak, dunia pendidikan tuh kayak ada yang kurang aja kalau kita nggak ngajar gitu ya. Kayak ada iya lah, walaupun sekarang banyak cara ya, misalnya ngajar online gitu kan. Tapi energi ketemu anak-anak, apalagi anak SD yang masih insya Allah malaikat jaga gitu kan, itu akan berbeda sekali. Maksudnya tantangan waktu COVID itu luar biasa ya. Benar. Luar biasa. Jadi tiba-tiba kita harus menjadi. Setidaknya ibu-ibu di rumah tahu, wah berat ya jadi guru. Mak-maknya ya. Tidak aja konten lewat WhatsApp terus. Aduh jadi curhat sedikit. Nah kira-kira selanjutnya ada nggak momen-momen yang benar-benar nggak terlupakan? Apakah itu kisah lucu atau yang apa saja nih yang sama murid gitu? Gimana nih dari Bu El dulu mungkin? Momen tak terlupakan itu selalu ada setiap saat, setiap season pergantian ya. Merasa jadi guru itu benar-benar jadi guru ketika kita dapat murid yang berbeda dari murid yang lainnya. Misalnya spesial. Nah, momen itu tuh kalau kita bisa melihat perubahan dari si anak yang awalnya yang butuh bantuan banyak,
kemudian ketika di akhir kegiatan dia bisa, itu tuh masya Allah ya, itu tuh tak terlupakan ya. Sampai saya tuh suka menulis gitu ya, mencatat dari anak ini, si ini dari apa, terus sekarang udah bisa apa, dicentang. Itu tuh bagian dari sesuatu yang sangat tak terlupakan untuk saya, dan karena mereka lah kita tuh benar-benar dianggap sebagai guru gitu kan. Masya Allah. Kalau kita mendidik anak-anak yang udah pinter, udah cerdas dari sononya gitu tuh kita hanya membimbing mereka, itu tuh Belum kurang geruk gitu ya, seperti kalau jadi justru yang diingat tuh anak-anak yang seperti itu, yang spesial itu ya, seperti itu. Dan selalu ada sih setiap seasonnya, setiap tahunnya anak-anak yang membutuhkan bantuan lebih dari gurunya, dari teman-temannya, seperti itu. Nah, itulah bagian dari pengalaman yang benar-benar itu tuh dianggap ada loh, kayak gitu, seperti itu. Kayak divalidasi secara tidak langsung. Iya, Ya. itu yang bagian tak terlupakan. Nah, belum lagi kalau kata-kata manis ya, anak-anak tuh kan jujur ya, Apa adanya. Jadi masya Allah, ketulusan mereka juga terlihat sekali ya, ketika mereka memuji kah atau memberikan perhatian kepada kita kah, seperti itu tuh luar biasa. Masya Allah. Seperti itu. Apalagi aku jadi guru. Saya jadi guru ya. Gimana ada? Udah itu cukup. Gimana Eka? Kalau saya sama sih dengan Bu El, setiap sisinya tentu ada kelompok anak-anak itu yang membuat kita tuh terkesan. Kita terkesan dengan si anak ini kayak gitu, sehingga bisa jadi penyemangat kita juga. Kita harus tambah lagi nih kualitas kita, tambah lagi nih metode pembelajaran kita, sehingga anak itu tertarik kayak gitu. Nah, terus yang buat terkesan adalah misalnya kalau kita pernah mengajar anak itu, kan berganti kan, anak itu pindah kelas, kadang kita nggak ingat nih, nggak begitu ingat dengan anak ini. Sekali pas lewat, Ustazah, kita nih Ustazah, oh iya kamu ya gitu. Jadi jadi kita masih diingat ya sama anak ini kayak gitu, atau di jalan kayak gitu kan, kita disalamin, atau bahkan orang tuanya juga yang menegur kita kayak gitu. Nah, jadi sisi itu tuh kadang yang membuat kita tuh Merasa dihargai. Iya, merasa dihargai, dianggap terus istimewa kayak gitu. Iya. Secara nggak langsung sebenarnya guru ini adalah artis di balik layar ya. Maksudnya di balik kamera yang sebelum misalnya nih contoh mau pensi gitu kan, sebelum ngelatih anak-anaknya tampil, gurunya kan udah nampil duluan. Ngelatih mereka. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir. Ada nggak selama jadi guru misalnya Eka dari berapa tahun tadi? Dari 2016. Berarti 8 tahunan kayaknya. Ada 8 tahunan, terus kemudian Bu El yang 19 tahun. Ada nggak merasa keberkahan? Kalau saya baru 12 tahun, dari 2012 ya, baru 12 tahun. Jadi ada nggak keberkahan? Kalau saya tuh ngerasa pernah kayak gini kejadian ya. Sekarang kan dengan murid udah berteman di media sosial, tiba-tiba dia bikin story, saya ingat banget sama pesan Miss Dina yang begini-begini. Masya Allah, ada ya saya ngomong kayak gitu ya. Maksudnya kadang kan kita naluri itu pengen aja tuh ngobrol sama anak, menyampaikan bahwa kebaikan agar anak itu tidak melalui bahasa yang tidak baik gitu kan. Dan udah kayak orang tua kan gurunya. Iya, betul. Terus keberkahan lainnya itu adalah karena muridnya udah besar-besar, sekarang sampai ada yang udah kerja jadi polisi, dokter, ada yang pengusaha dan macam-macam. Ada aja tuh kemudahan pengen cari barang apa, oh ternyata muridnya ada jualan, ada diskon gitu. Jadi kayak gitu kemudahan dan keberkahan. Nah, kalau dari Eka dan Bu El gimana nih? Dari Eka dulu deh. Kalau untuk diskon kayak sih belum sih ya. Apapun lah ya. Mungkin karena baru 8 tahun kan. Kalau untuk dari sisi-sisi itu misalnya anak-anak sudah ada yang kuliah dan sebagainya. Kalau semenjak mengajar, terus sekarang anak SMA, melihat misalnya ada tersimpan nomor orang tua kan, karena mereka buat status yang anak itu yang dulunya spesial lah ya, yang kayak itu banyak PR dan sebagainya. Sekarang mereka udah SMA, Masya Allah rupanya udah bisa ini, jadi kayaknya ya Allah itu ya nggak ada berkahnya lihat anak-anak tuh
oh ternyata di sesi mereka udah SMA loh, mereka tuh gemilangnya di situ sudah menjadi hafalannya sudah sekian. Jadi kita tuh ikut seneng kayak gitu. Sampai chat orang tanya, Mi, ini nih, iya Ustazah udah anaknya Masya Allah ya, kayak gitu. Yang dulunya kita pikir ya Allah kayak gitu kan, kita sedih juga kan kalau misalnya anak-anak kita kok kayaknya progresnya nggak begitu itu. Terus kayak udah di SMA, oh rupanya masa gemilangnya itu di sesi ini, walaupun bukan di tangan kita kayaknya kan gemilangnya, tapi kita merasa senang juga kan lihat anak-anak berkembang dan bisa juga dia kayak gitu. Dan ada kita ya ikut andil dalam prosesnya itu mungkin ya. lah ya ada sisi kita kayak gitu. Gitu ya. Jadi tuh keberkahannya tuh kayak apa ya? Merasakan kebahagiaan orang lain mungkin ya. Iya betul. Kalau Bu El gimana Bu El? Kalau Allah kan sudah berjanji ya untuk barang siapa yang memberikan ilmu yang baik, insya Allah akan Allah gantikan dengan keberkahan yang lainnya juga. Mungkin tanpa disadari ya kita merasakan hal tersebut. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu mungkin bagian-bagian dari keberkahan ilmu yang sudah kita sampaikan ke anak-anak dengan tulus ya, seperti itu. Kita kan nggak terlalu banyak secara sistematis gitu matematis gitu kita nggak pernah menghitung ini. Mungkin kita nih yang kemarin yang kasih kita nggak seperti itu mungkin ya. Kemudahan yang Allah berikan sekarang kemungkinan itu adalah bagian-bagian kebaikan yang kita goreskan ke anak-anak kita yang di masa lalu ya, seperti itu. Misalnya tadi Miss Dina bilang ketemu di mana, kemudian dapat kemudahan ketika kita membutuhkan bantuan itu dirasakan juga oleh saya ketika berada di luar kota misalnya gitu kan. Kita butuh misalnya butuh bantuan misalnya entah alamat kan entah apa gitu kan, itu alhamdulillah dapat bantuan dari anak-anak yang sudah alumni gitu yang sebenarnya itu kita lupa juga sama mereka kayak gitu kan. Ini siapa sih sebenarnya, ternyata ketika dia ini kita nih Ustazah, kita dulu pernah jadi murid Ustazah di SD gitu. Masya Allah, jadi seperti itu. Kemudian mendapatkan kabar gembira dari keberhasilan mereka itu bagian keberkahan sebagai guru juga ya. Dan Masya Allah itu bagian dan banyak lagi lah ya, karena kita tidak bisa mengingatnya dengan itu disyukuri alhamdulillah, itu bagian dari profesi kita sebagai guru. Dan itu yang membuat kita tidak mau lepas dari profesi ini gitu ya, seperti itu. Penoreh sejarah ya, salah satu penoreh sejarah. Penoreh sejarah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lihat di anak-anak kita, di murid-murid kita, itu mungkin salah satunya adalah goresan ilmu yang kita berikan. Jadi makanya kita harus ikhlas juga ya. Karena kalau kita jadi tidak ikhlas pun anak-anak juga dapat keberkahan dari kita ya gitu, seperti itu. Wah, benar-benar inspiratif ceritanya. Oke, tadi sudah kita dengarkan tentang cerita-cerita inspiratif dari Bu Elisa dan Ustazah Eka sebagai guru alumni. Nah, terakhir nih kita pengen dengar nih apa nih kira-kira pesan atau motivasi penyemangat guru-guru di sekolah supaya tetap eksis, tetap bertahan untuk berjuang di dunia pendidikan. Dari Eka? Tips, nggak usah tips lah ya, mungkin kita saling menyemangati saja. Terus berkarya, terus menorehkan sejarah untuk anak-anak, karena kelak kita nggak tahu nih anak-anak akan jadi apa. Tentunya kalau kita sebelum berangkat, kita mau mencetak orang-orang besar nanti, entah dia akan jadi presiden, jadi wakil-wakil rakyat, atau bahkan jadi pedagang-pedagang yang dia itu jujur, amanah kayak gitu. Jadi teruslah menoreh sejarah untuk anak-anak. Kalau Ibu El? Kalau saya, guru itu pilihan secara sadar ya. Jadi ketika kita memilih untuk jadi guru, maka harus kita menanamkan kesadaran kita bahwa butuh persiapan menuju kegemilangan anak-anak kita. Kemudian jika ada perubahan-perubahan dari pemerintah, ayo kita belajar sama-sama, karena jika tak mengikuti itu, maka kita akan tenggelam ya.
kalau dalam bahasa Inggrisnya apa sih Miss? Disruption ya. Disruption oleh kemajuan zaman, bahkan juga disampaikan ada hadisnya ya, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, jadi kalau kita ini bukan lahir di zaman anak-anak sekarang, tentu saja kita harus belajar bersiap untuk mendidik mereka, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, menjadikan mereka bermanfaat bagi umat, agama dan orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi intinya sebagai guru kesimpulannya jangan pernah berhenti belajar, selalu sabar dan selalu ikhlas insya Allah. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Usership Cerita Inspiratif kali ini. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.